Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. فقد قال تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin dimulakan, hendaknya kita ini dalam setiap amalan dibarengi dengan syukur. Kita ini bisa syukur kalau kita ini tahu nilai dari amalan yang kita buat. Amalan yang kita buat, amalan-amalan agama ini nilainya sangat besar. Harganya sangat mahal. Manfaatnya dunia dan akhirat. Maka kita amal itu dengan syukur. Kalau mensyukuri nikmat-nikmat dunia ini mudah. Semua orang cepat paham. Tapi mensyukuri nikmat agama ini kadang-kadang kita ini suka lupa. Maka kalau ada nikmat dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita ini terus ingat nikmat agama. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin wala quwwah wa ja'alani minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Kalau habis makan itu, pertama kali kita nikmati nikmat makan itu. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillah, Allah memberi makan aku, memberi minum aku. Seumpama Allah tidak menciptakan makanan, tidak menciptakan minuman, siapa yang bisa ngasih makan saya, minum saya? Kalau Allah tidak menumbuhkan padi, dari mana kita akan makan nasi? Kalau Allah SWT tidak menciptakan air, siapa yang akan bisa memberi air? Kalau Allah tidak menciptakan cabai, lombok, merica, bawang, berambang, bagaimana kita bisa makan enak? Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillah yang telah memberi makan kepada aku, memberi minum kepada aku. Yang mudah dulu. Terus kemudian, oh ternyata Allah SWT itu memberi nikmat kepada aku yang lebih besar lagi. Wa ja'alani minal muslimin. Allah menjadikan aku termasuk orang Islam. Nikmat agama. Jadi kalau kita ini kasih nikmat dunia, cepat-cepat ingat nikmat agama. Karena nikmat agama itu lebih besar dari nikmat dunia. Nikmat agama ini besar, sangat-sangat besar. Tetapi kebanyakan manusia ini tidak menyadari kalau itu nikmat besar, dianggap biasa aja.
Padahal ini besar sekali. Ada orang itu ya, dikasih surat mobil BPKB, ini kasih. Nah, kalau orang bisa membaca ya, alhamdulillah saya dikasih mobil. Nah, tapi kalau orang kampung yang nggak bisa membaca itu, ya apa tuh ini? Nah, dibuat. Padahal ini surat ini bisa untuk ngambil mobil, ya nggak semuanya kan? Nah, begitu juga manusia ini. Kalau orang itu oleh Allah dikasih la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu maknanya dikasih kuncinya surga. Sudah, ini surga milik kamu, seperti begitu. Lah kok tidak syukur dengan ya keliru tuh. Kita dibeli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu lebih mahal, jadi lebih diberi kerajaan dunia ini, dunia seisinya. Nah, kita ini syukur. Nah, kalau syukur, nikmat itu akan ditetapkan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah. Ya, kalau kita tidak syukur, ini bahaya. Maka kita syukuri iman kita, kita syukuri sholat kita, kita syukuri dakwah kita, kita syukuri taskilan kita. Kalau kita dapat taskilan satu, merasa lebih mahal daripada mendapatkan dunia seisinya. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humurin na'am. Sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, kamu jadi asbab hidayat satu orang itu lebih baik daripada harta seluruh dunia. Dapat taskilan satu dengan dapat uang 100 juta, senang mana? Senang mana? Betul? Masa? Kalau dengan uang 500 juta, taskilan satu. Kalau 700 juta, kalau 1 miliar, 10 miliar. Masya Allah. Kalau itu dari hati, kamu nggak bisa pulang berarti, dakwah terus. Ya nggak semuanya. Jadi kita renungi bahwa kita ini apa yang kita baca dalam hadis itu masuk dalam hati gitu. Kita ini hanya ngomel saja, jamaah nggak ada yang keluar, nggak dapat taskilan. Padahal sebetulnya kita ini, memang hati kita ini syukurnya itu masih kurang. Dapat taskilannya nggak diopeni kok. Nggak dirawat. Ditanya berapa orang sudah keluar 3 hari di kampung kamu? Kira-kira 3 kira-kira. Kalau kira-kira lah. Nah, kira-kira itu namanya itu sudah nggak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita perhatikan taskilan dengan sungguh-sungguh, kita doakan, kita ikram, kita ajak amal. Nah, itu namanya baru syukur. Insya Allah mulai kan? Ini kalau syukur betul, Allah akan tambah. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, terus tertambah. Ilmu itu disyukuri. Kita mendengarkan hadis Nabi 1, harus merasa itu lebih mahal dari dunia seisinya. Senang tuh dengar ilmu itu. Kalau kita seperti itu nggak akan lupa-lupa ilmu.
Karena kita ini tidak tahu nilainya ilmu, maka kita ini lupa-lupa terus. Nanti habis bayan ditanya, apa tadi bayan? Duka niku. Pali kalau. Ini kurang syukur. Tapi kalau kita ini ilmu itu kita syukuri betul, nggak lupa-lupa, malah tambah lagi. Ibadah juga begitu. Kalau ibadah kita syukuri oleh Allah, ditambah lagi. Kalau tidak nanti bolong-bolong. Kadang-kadang tahajud, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang tidak. Karena kurang syukuri. Kadang-kadang zikir, kadang-kadang tidak. Dan zikir itu dengan malas, ngantuk, betul-betul ngantuk. Meleknya waktu makan tok. Gimana semuanya? Kita syukuri seluruh amalan kita ini. Insyaallah mulai. Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Amalah kamu dengan syukur, hai Daud. Amal itu dengan syukur. Nanti amal kita akan meningkat, terus meningkat. Baik dakwah, baik ibadah, baik ilmu. Apa sih kita syukuri? Syekh Ilyas itu tiap hari membersihkan WC di masjid. Syekh Ilyas itu setelah membersihkan WC, sholat 2 rakaat, sholat syukur. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau telah tolong aku untuk berkhidmat kepada orang Islam. Jadi habis membersihkan WC itu bukan wis roget kabeh. Malah disyukuri, sholat rakaat syukur. Ini Syekh Muhammad Ilyas. Nah, orang itu kalau syukur amalannya nilainya jadi tinggi. Wali-wali dulu tuh sukanya membersihkan WC malah, wali-wali itu. Syekh Bahauddin anak Syabandi, seorang wali besar zaman dulu ya. Itu membersihkan WC itu 12 tahun. Tiap hari membersihkan WC di masjid itu 12 tahun. Supaya tawadhu, supaya ada ikhlas dalam hati, itu kayak begitu. Bukan 12 hari, 12 tahun. Kalau 12 hari itu Ngawi Barat itu ya, 12 hari. Kalau Syekh Bahauddin itu 12 tahun. Coba kita renungi. Jadi orang-orang dulu itu bagaimana mereka itu menghargai amalan. Nah, kalau orang menghargai amalan, dia menjadi orang yang berharga di sisi Allah. Jadi kita ini kalau menganggap amalan agama itu berharga, disyukuri, itu berarti kita ini orang berharga. Tapi kalau kita ini amalan agama kita anggap biasa, maka kita ini orang biasa. Dalam satu hadis dikatakan, man arada yang duro manzilatahu indallah fal yang dur manzilatallah fi nafsi. Nek kowe pengen roh derajatmu ning ngersane Gusti Allah, dilaken derajate Gusti Allah ning atimu. Maksud derajate Gusti Allah maksud derajate agama ning atimu. Nek kowe ngrasa agama iki barang penting, kowe iki ya wong penting yang ngersane Gusti Allah. Nek mbok anggap agama iki barang biasa, kowe iki wong biasa. Nek mbok anggap agama barang remeh, kowe iki wong remeh ora ngregani ning ngersane Gusti Allah. Nek kantun kita ini pengen disundi. Nggih mboten, Pak? Tandane ngremeni agama ngertos sampean, tandane. Tandane nek dijak omong agama turu ngantuk. Nggih mboten. Nek terang ngregani mosok ngantuk. Ngantuk niku berarti nudune gak patek ngregani. Alah. Gomo. Turu ah. Niku wong remeh ning ngersane Gusti Allah. Nek wong penting agama, masyaallah agama. Tenanan. Niku wong penting ning ngersane Gusti Allah, bangsa wali niku.
Ini para sahabat niku dadi wali sebab ngoten niku, mboten krana salate. Krana mentingne salat, gak krana salate. Nek salate kuwi ya salat ya. Tapi sahabat iki nek ning wayah salat iki kaya ning acara gede. Wis urusan apa tinggal kabeh. Sowan ngersani Gusti Allah. Oh, bareng gede salat iki. Akhirnya sahabat jadi wong gede yang ngersani Gusti Allah. Sahabat nih dakwah sama nih dakwah tuh, sepodo, gak podo. Sahabat itu jadi wali gak kron dakwah, karena penting nih dakwah. Nganten anyar malam pertama, eneng tasilan langsung mangkat selali bojone, mangkat wis ora usah tidak pikir ngampe gak adus. Lali nih adus, kena taskilannya selalu adus. Ngerti-ngerti mati, bisa bilillah didusi malaikat. Kanjeng Nabi tanggo teng para malaikat. Kok wong mati syahid kok dusi piye? Niki anu nganten anyar dereng adus niku aku. Masya Allah. Ini sahabat yang niku. Jadi penting nih agama, mboten nglakoni agama. Yang nglakoni agama sampean iki sithik-sithik sing nglakoni jane asline ini. Tapi yang penting nih kurang ngantuk utawa nglakoni karo yes pokoknya gak pada semangat lah pokoknya kudu mulai. Musa Ilyas itu jamaah mangkat itu malah nangis. Loh jamaah mangkat kok sama nangis? Ya mangkat yang nanti nih kudu mulai ya itu. Nek sampean mboten mangke? Mboten, moh mulai moh. Moh balik. Nah kita niki belajar syukur ya. Niki masalah kita nih sing marai bulet mana ya mergo syukure kurang niku asline niku. Mboten krana kurang napa-napa, kurang syukur iku tok asline. Ya niki mudzakarah. Mudzakarah kali syukur wae. Aja karo ndingklu kaya wong lara nemen aja. Hai, pambi renga ini. Insyaallah syukur semuanya kan? Kalau orang itu syukur dalam agama, akhirnya mudah sabar. Disyukur dulu. Kalau sudah tahu agama ini barang mahal, akan membawa kita ke surga, ke ridha Allah, terus syukur. Kalau sudah bisa, kalau syukur terus sabar itu jadi mudah. Ada kesulitan-kesulitan bisa sabar karena sudah ada syukur. Kalau belum ada syukur itu sabar itu sulit. Ngempot metenteng terus piro-piro kuate ke metenteng. Sehingga sabar itu kalau setelah syukur jadinya mudah. Maka pertama kali itu disyukuri. Dan supaya syukur ini kita ini selalu cerita kemuliaan agama ini kita ceritakan. Bahannya kitab fadilah amal, kitab fadilah amal. Kalau kita jauhlah dapat tahsilan syukur. Kalau nggak dapat tahsilan ya syukur. Wong sudah dapat pahala. Akhirnya bisa sabar tiap hari jauhlah aja. Istiqomah akhirnya. Kalau sudah istiqomah, pertolongan Allah datang. Insyaallah mulai kan? Disyukur. Kalau sudah syukur terus mudah sabar. Kalau sudah sabar jadi istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pertolongan Allah akhirnya datang. Bagaimana? Insyaallah mulai kan? Amal dengan syukur, amal dengan sabar, akhirnya bisa istiqomah. Kalau sudah istiqomah itu nggak ada ceritanya itu. Orang amal agama istiqomah terus nggak dapat pertolongan Allah, nggak ada ceritanya. Mulai zaman Mbah Nabi Adam sampai sekarang ini
amal agama, berjuang agama kok gagal, nggak ada hasilnya, gara-gara tidak istiqomah. Tidak istiqomah sebabnya apa? Tidak sabar. Angel wong nggonku ki angel, wis. Dijak yo angel ram, wis leren ae. Jadi orang itu tidak istiqomah gara-gara tidak sabar. Dan tidak sabar itu sebabnya apa? Kurang syukur. Tapi kalau ada syukur, mudah sabar. Kalau sabar, jadi istiqomah. Kalau sudah istiqomah, pertolongan Allah datang. Dakwah bisa jalan, ibadah bisa jalan. Akhirnya pertolongan Allah macam-macam datang dalam kehidupan kita. Insyaallah mulai kan? Nah, untuk itu kita perlu latihan. Latihannya 4 bulan, 40 hari. Ini yang belum 44 bulan, ya sudahlah. Sekarang aja 4 bulan. Di sini, Pak. Sing dereng sekan wulan niku sakniki mau niat sing khidmat-khidmat barang niku lho. Aja khidmat iki pokoke tak batesi. Pokoke seminggu, gak iso luwe, tak batesi. Mosok batesi nikmate Gusti Allah. Pokoke aku nampa dhuwit luwih saka 100.000 moh aku. Ngoten ya. Pokoke nek ning wong wae dhuwit aku kok luwih 100.000 tak tolak. Nah, ngoten sampean? Diwai luwih akeh, alhamdulillah. Ditambahi neh, alhamdulillah. Nah, sakniki sampean niku ditaskil sekawan wulan. Ya jal, syukur porene jal. Ayo. Sekawan wulan, won jumeneng. Nah, monggo. Sekawan wulan mriko. Nah, sakniki taskil sekawan wulan nih. Napa 40 dina, nggih, monggo. Monggo niki ditaskil niki. Nek terus syukur ditaskil ya penak. Karo mesem ngadeg langsung daftar. Ditaskil kok tolak-tolak. Lho, dakwan kok daftar tenanan dakwane. Insyaallah. Insyaallah sedene to nggih. Insyaallah. Saniki salat isyraq. Mantun salat isyraq wiritan terus musyawarah. Salat isyraq wiritan terus musyawarah.